Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Potrairis dengan ketua tim kami yaitu Eka Ismaya dan saya sendiri Bunga Syakur Ataulah dengan satu anggota tim kami yaitu Dea Anggita. Kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pabrik Pupuk Baru di Fakfak dengan Program CSR Menuju PKT Emas. Dengan latar belakang yaitu PP Pupuk Kalimantan Timur (PKT) merupakan salah satu sektor agrokimia yang tingkat konsumsinya terus meningkat, di mana performa unggul yang dimiliki oleh PKT di tengah tantangan pandemi COVID-19 adalah bukti kemampuan perusahaan untuk bertahan dan terus bertumbuh. Pada saat yang sama, berbagai inisiatif strategis yang disiapkan untuk ke depan dapat menjadi pijakan kokoh perusahaan dalam mengoptimalkan peluang demi keberlangsungan bisnis secara berkesinambungan. Dengan permasalahan yang kami temui yaitu, pertama, Komaruzaman sebagai Chief Financial Officer PKT sedang melakukan penyusunan proposal program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai tanggung jawab PKT kepada seluruh pemangku kepentingan. Tujuan program CSR yaitu untuk mendorong sinergi antara PKT dan masyarakat setempat yang akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Sejalan dengan penyusunan proposal program CSR, PKT sedang mempersiapkan pembangunan pabrik urea baru di Papua sebagai proyek strategis nasional. Permasalahan kedua yang kami temui adalah perusahaan PKT menyadari bahwa aset terbesar adalah SDM, karena tanpa SDM yang unggul dan berwawasan global, PT Pupuk Kaltim hanya sekumpulan besi raksasa yang tidak menghasilkan nilai. Oleh karena itu, perusahaan terus berupaya menciptakan karyawan-karyawan bertalenta, yaitu yang mampu membawa perusahaan menuju kesuksesan di masa yang akan mendatang melalui program talent management. Dengan program-program CSR korporasi yang dijalankan perusahaan untuk mencapai ataupun mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan, yang pertama adalah untuk pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan, pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, pengelolaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan dan pelaksanaan program-program pengembangan sosial kemasyarakatan atau program CSR perusahaan. Analisis masalah dan pemangku kepentingan. Analisis masalah yang kami temui pertama, meskipun pendapatan provinsinya besar yang menempatkan Papua pada posisi kelima provinsi dengan pendapatan tertinggi di Indonesia, yaitu pendapatan sekitar 12,6 miliar per tahun, masih ada orang asli Papua yang menderita kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dan analisis masalah yang kedua adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Papua secara konsisten ditempatkan pada tingkat rendah di antara semua provinsi di Indonesia. Selanjutnya adalah pemangku kepentingan. Pada tahun 2018, identifikasi pemangku kepentingan dilakukan berdasarkan hasil penelitian sesuai metodologi identifikasi pemangku kepentingan yang tertera pada AA 100 Stakeholder Engagement Standard. Terdapat 8 kelompok pemangku kepentingan utama secara umum yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan pupuk Kaltim itu sendiri, antara lain pemegang saham, karyawan, pelanggan, kementerian dan pemerintah, mitra kerja, masyarakat fak-fak tentunya, serta aparat keamanan dan juga media. Dan selanjutnya adalah peluang dalam program CSR. Yang pertama, adanya pabrik urea baru di Papua mendorong munculnya kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang banyak. Kedua, mengisi pabrik urea di Papua dengan pekerja lokal yang berasal dari masyarakat Papua itu sendiri, sehingga menghindari pencarian pekerja yang berasal dari wilayah luar Papua. Ketiga, perbaikan infrastruktur akses jalan di Papua sehingga aksesibilitas perusahaan dapat berjalan secara lancar dan waktu yang ditempuh dapat dipersingkat serta memudahkan masyarakat Papua dalam menjangkau lokasi satu dengan lainnya. Visi dan misi dari Pupuk Kaltim. Yang pertama, menjalankan bisnis yang sangat kompetitif di bidang pertanian, kimia, dan pabrik solusi layanan. Kedua, mengoptimalkan nilai perusahaan melalui bisnis inti dan pengembangan unit bisnis baru dengan ekspansi global. Ketiga, mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan maupun di pasar global yang didukung oleh sumber daya manusia yang berwawasan internasional. Dan yang kelima adalah menyediakan manfaat optimal bagi pemegang saham, karyawan, dan komunitas global, serta kepedulian terhadap lingkungan.
Dan berikut adalah pilar strategis dari Pupuk Kaltim. Yang pertama, memperkuat core bisnis melalui operational and supply chain excellence strategi. Kedua, mengurangi ketergantungan terhadap produk amoniak dan urea melalui strategi keunggulan diversifikasi. Ketiga, memperkuat status perusahaan sebagai kelas dunia korporasi melalui strategi keunggulan geografis. Berikut adalah metode analisis untuk strategi yang diterapkan, yaitu kami menggunakan analisis SWOT, yaitu opportunity. Yang pertama, dukungan penuh dari pemerintah untuk membangun pabrik baru di Papua. Kedua, digitalisasi di industri pupuk Kaltim. Ketiga, potensi sumber daya di Papua sangatlah besar. Kemudian ada threat. Yang pertama, perusahaan internasional serupa mulai beroperasi di Indonesia, serta market share internasional cukup luas. Selanjutnya adalah strength. Yang pertama, skala pupuk urea terbesar se-Asia yaitu pupuk Kaltim. Kedua, tenaga kerja spesialis di bidang pertanian. Ketiga, prospek keuangan pupuk Kaltim di masa depan akan meningkat. Dan yang terakhir adalah weakness. Poin pertama, masih rendahnya sumber daya manusia di Papua, minimnya wawasan tentang pertanian, akses kualitas jalan di Papua masih tergolong terbatas, kesulitan dalam ketersediaan air minum yang layak, serta akses sanitasi di Papua masih minim. Solusi dari strategi CSR. Berikut solusi dari strategi CSR yang akan diterapkan. Solusi yang pertama melalui program Bina Lingkungan. Dana program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk antara lain bantuan korban bencana alam, bantuan dan atau pelatihan, serta bantuan peningkatan kerjasama, dan program bantuan-bantuan lainnya. Solusi yang kedua melalui pelatihan integrated farming untuk masyarakat sekitar. Melihat banyaknya masyarakat fak-fak yang cenderung banyak bekerja pada bagian pertanian, program CSR dengan basis pertanian tentunya sangat cocok untuk masyarakat sekitar. Masyarakat harus mendapatkan pelatihan agar masyarakat bisa menyesuaikan kebutuhan dari integrated farming dengan kemampuan dan kompetensi masyarakat di fak-fak. Solusi yang ketiga melalui program PKT Peduli Pendidikan. Pendidikan merupakan latar belakang dari program PKT sebagai wujud perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas kerjasama bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sejak tahun 2007 hingga sekarang, PKT telah melakukan program beasiswa pupuk Kaltim Peduli Pendidikan kepada masyarakat Kaltim yang akan sejalan dilakukan kepada masyarakat fak-fak. Kesimpulan dari makalah kelompok kami yaitu Pupuk Kaltim akan terus bersinergi dengan seluruh pihak terkait agar dapat memberikan manfaat positif serta berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dan menciptakan pembangunan yang tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dengan demikian, kehadiran Pupuk Kaltim dapat mendatangkan manfaat berkesinambungan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama komunitas lokal yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pupuk Kaltim membangun hubungan industrial dengan karyawan maupun pemerintah untuk memastikan terjalinnya hubungan industrial yang harmonis dan bermartabat. Pupuk Kaltim menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pengelolaan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.